Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Ramadan. Saya akan mengerjakan UTS Praktikum Sistem Basis Data R03. Yang pertama adalah nomor 1, perbedaan antara 3 DBMS. Yang pertama ada Oracle. Oracle adalah salah satu software sistem manajemen basis data relasional yang cukup diminati, dikenal, dan dipakai saat ini. Versi terbaru Oracle adalah Oracle 11G. Software ini bisa digunakan untuk pengaksesan data yang dilakukan secara online. Kelebihan dari Oracle. Yang pertama, ketika kita mengakses database dan kemudian ada kejadian seperti di Sigma-3, biasanya maka kan sudah kita simpan tidak rusak atau hilang. Database cluster. Dengan menggunakan teknologi Real Application Cluster atau RAC, salah satu fungsi RAC adalah memberikan perlindungan terhadap kelangsungan data dalam perusahaan sehingga apabila terjadi crash pada salah satu server database, maka tidak akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang ketiga, row rev-looking. Fitur ini dapat melakukan log tidak hanya pada table level, akan tetapi dimungkinkan untuk melakukan log lebih jauh lagi sampai ke row level. Kekurangan Oracle adalah pengguna Oracle sangat memakan banyak biaya, mulai dari device sampai diperlukannya DBA yang handal. Yang kedua ada MySQL. MySQL adalah perangkat lunak sistem manajemen basis data yang diciptakan untuk dapat dilakukan instalasi secara gratis atau open source. Hingga saat ini MySQL telah lebih dari 6 juta downloadan. Kelebihan MySQL dapat bekerja di beberapa platform yang berbeda seperti Linux, Windows, macOS, dan lain-lain. Yang kedua, dapat dikoneksikan pada bahasa C, C++, Java, Perl, PHP, dan Python. Yang ketiga, memiliki banyak tipe data. Yang keempat, mendukung terhadap flash outer, join, dan ANSI SQL, dan sintak obediency. Kekurangan MySQL adalah yang pertama, untuk koneksi bahasa pemrograman visual seperti Visual Basic, DePi, dan FoxPro. MySQL kurang support karena koneksi ini menyebabkan field yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari program visual tersebut. Dan ini yang menyebabkan MySQL jarang dipakai dalam program visual. Yang kedua, data yang ditangani belum begitu besar. Yang ketiga yaitu Microsoft Access. Microsoft Access atau Microsoft Office Access adalah program aplikasi Microsoft yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan atau perusahaan menengah. Microsoft Access menggunakan mesin basis data Microsoft. Jet Database Access Engine. Microsoft menggunakan versi terbaru Microsoft Access yaitu Microsoft Access 2007. Kelebihan Microsoft Access. Salah satu keunggulan Microsoft Access dilihat dari perspektif programmer adalah kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman struktur query language atau SQL. Para pengguna dapat mencampurkan dan menggunakan kedua jenis bahasa tersebut untuk memprogram form dan logika juga untuk mengaplikasikan konsep berorientasi objek. Kekurangan Microsoft Access adalah Microsoft Access kurang begitu bagus jika diakses melalui jaringan, sehingga aplikasi yang digunakan oleh banyak pengguna cenderung menggunakan solusi sistem manajemen basis data yang bersifat klien atau server. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya, untuk tahap pertama, kita harus membuka XM dengan mengaktifkan Apache dan MySQL. Dan langsung saja kita membuka CMD dengan cara Windows plus R dan ketik CMD. Habis itu oke. Ya, setelah ini kita masukkan cd spasi c titik 2 garis exam
garis MySQL garis bin. Nah, selanjutnya setelah ini kita melakukan MySQL /u_root. Setelah seperti ini, welcome to MariaDB Monitor. Kita bisa melihat database, yaitu ketik melihat show databases, titik 2, titik koma. Ya, akan terjadi seperti ini. Di situ saya akan membuat database, create database dengan nama saya Jonathan, titik koma. Oke, database sudah selesai. Sini kita bisa melihat database yang sudah kita buat. So database titik koma. Ya, seperti ini ada nama Jonathannya. Setelah itu kita akan menggunakan database tersebut. Database use Jonathan, koma. Ya, ini sudah berubah dari non menjadi nama Jonathan. Di situ kita akan membuat tabel mahasiswa, create table MHS. Enter. Dengan format npm char 8, nama char 25, alamat char 30. Sini kita titik 2 untuk mengakhiri. Untuk mengakhiri. Ya. Selanjutnya query oke. Selanjutnya kita membuat tabel untuk matkul. Create table matkul. Dengan dalamnya kdmk char 5, mt kuliah, mata kuliah, char 25 dengan SKS Smolin. Seperti biasa titik koma. Query oke. Sekarang kita membuat create table nilai dengan cara create table nilai dengan format npm char 8 kdmk char 5 mid Smolin final Smolin. Titik koma. Query oke. Langsung saja kita melihat tabel yang sudah kita buat dengan cara desk MHS. Ya, akan keluar seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat tabel yang sudah kita buat, yaitu berikutnya, yaitu create table matkul desk mtkul titik koma. Ya, akan jadi seperti ini. Habis itu kita akan melihat selanjutnya desk nilai. Ya, akan terlihat seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan mengisi tabel tersebut dengan cara insert into MHS. Yang pertama, kita ketik values. Sini kayak saya beri kode 5551, nama saya
Ya, sekarang kita lanjutkan untuk mengisi data dalam tabel tersebut. Sini saya mengisi insert into and matkul karena tadi insert into mahasiswa saya sudah gunakan, sudah saya isi dan tidak terekam. Maaf, salah, insert into matkul values dua tiga SBD 2 kurung koma kurung 4 SBD lewat 2 dan kode 225 SSO 2. Ya, di sini sudah oke. Sekarang kita mengisi untuk nilai insert into nilai values. Oke, tadi yang 5551 223 masukkan nilainya, saya masukkan 85 dan 90. Yang kedua kode 5552, kodenya 224, saya masukkan nilai 78 dan nilai 80. 3 dengan kode 5553 225 saya masukkan 80 dan juga 85. Ya, di sini oke. Situ kita akan melihat dengan menggunakan select bintang from MHS. Nah, di sini yang sudah saya buat. Lihat jelas ya. Kedua, sekarang kita melihat nilai mata kuliah. Select bintang from cool. Ya, ini yang sudah saya buat. Tiga, kita akan melihat untuk nilai. Begitu dengan cara select bintang from nilai. Ya, seperti ini yang sudah saya buat. Terima kasih untuk kesalahan. Mohon maaf dimaafkan. Saya belajar mas ini. Saya juga masih kesulitan